Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-22. Saya memberikan tema bagi kita semua, jangan sia-siakan waktumu. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktumu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan yang boleh kita renungkan hari ini adalah pesan terakhir daripada Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius, di mana Paulus memberikan pesan kepada Timotius supaya dia datang menjumpai Paulus, karena Paulus telah merasakan kesepian, telah merasakan kesendirian. Sekalipun mungkin Paulus telah merasakan berkat anugerah, bahkan pertolongan Tuhan, namun sebagai manusia duniawi, dia merasakan kesepian. Orang-orang yang seperjalanan dengan dia, orang-orang yang mengasihi dia, meninggalkan dia ketika dia di dalam keterpurukan,
dituduh, ditangkap, bahkan dipenjarakan. Namun kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mungkin Paulus merasakan sedih, itu adalah hal yang wajar sebagai seorang manusia yang hidup secara sosial. Yang dahulunya ada banyak orang yang mengasihi dia, namun ketika ada persoalan, semua orang menghindar daripada dirinya, sehingga dia merasa sedih. Dan dia memberikan pesan kepada Timotius untuk datang menjumpai dia dan menitip pesan ke beberapa orang yang telah disebutkan oleh Paulus nama-namanya untuk boleh disampaikan oleh Timotius. Namun ada hal unik yang boleh kita lihat dari kesedihan yang dialami oleh Paulus. Sekalipun dia bersedih, dia merasa kesepian. Seperti yang tadi saya katakan, itu adalah hal yang lumrah yang dialami oleh seorang manusia ketika orang yang dikasihinya, ketika mengalami persoalan, meninggalkan dia. Namun kita melihat di ayat-ayat yang mulai disampaikan oleh Paulus, ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pesan terakhir ini Paulus mau mengajarkan kepada kita, jangan sia-siakan waktu kita. Sekalipun itu adalah suatu waktu yang sangat sulit untuk boleh kita bersyukur kepada Tuhan, untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan, mari tetap kita pakai untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat di tengah-tengah kesedihan Paulus, dia menyampaikan itu kepada Timotius. Namun sebagai moderator daripada Timotius, dia menyampaikan pesan yang luar biasa kepada Pak Timotius. Paulus dalam kesedihannya tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahkan mengakui Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya yang boleh memberikan kekuatan ketika dia mengalami keterpurukan. Saya bacakan yang ke-17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, siapakah yang berani berkata ketika dia mengalami deraan, mengalami keterpurukan, mengalami tuduhan yang akan memberatkan dirinya di dalam sebuah penghukuman, tidak akan ada lagi mungkin yang mau berpikir memandang kepada Allah. Namun Paulus hari ini mau mengajarkan kepada kita, apapun situasi yang kita alami, jangan sia-siakan waktu kita sedikit pun untuk tidak memuliakan Tuhan Allah, untuk tidak boleh mengakui bahwa Allah itu sanggup menolong kehidupan kita. Inilah yang boleh disaksikan oleh Paulus. Dia menyatakan dalam setiap keadaan yang dia alami, Allah turut bekerja, mendampingi Paulus, menguatkannya. Sekalipun orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang ia kasihi, meninggalkannya ketika dia mengalami keterpurukan. Ayat ke-18 dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Paulus memiliki kepercayaan yang begitu kokoh. Dia katakan bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Keyakinan ini yang perlu kita pegang, sehingga apapun situasi yang kita alami, kita tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk boleh mencari Allah lain, namun tetap berfokus kepada Allah untuk boleh memohon pertolongan daripada Tuhan Allah. Dikatakan ayat selanjutnya, Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Suatu kepercayaan yang luar biasa yang telah meneguhkan hati Paulus ketika pertemuannya dengan Yesus Kristus, mengubahkan hatinya berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai sang juru selamat, sehingga dalam keterpurukannya, kesesakannya, dia berani berkata bahwa Dia yang akan menyelamatkan aku. Dia percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan dia, sehingga dia tidak menyia-nyiakan
untuk boleh melupakan Allah, namun mengakui bahwa Allah sanggup menolong kehidupan. Ini yang mau ditekankan di dalam pesan terakhir ini kepada kita. Sekalipun itu disampaikan kepada Timotius dan hari ini berlaku kepada kita. Sebagai orang yang percaya, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dan mengalami pendamaian. Sekalipun ada situasi yang berat kita alami, mari kita tetap memandang kepada Allah. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk boleh bersedih. Boleh bersedih, namun jangan pernah berpaling daripada Dia, yaitu Yesus Sang Juru Selamat yang akan mendampingi kita, menguatkan kita, melepaskan kita, dan menyelamatkan kita. Pegang teguh apa yang telah disampaikan Paulus kepada Timotius, sehingga kita sebagai orang percaya tetap boleh berada di dalam koridor Allah dan kita mengalami keselamatan sebagaimana yang diimani oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kesesakan yang ia alami. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-21 dikatakan oleh Paulus, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara. Yang ke-22, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Di dalam kesesakan yang ia alami, sekalipun dia berada dalam penjara, dia mampu untuk boleh menyatakan kasih Tuhan, bahkan memberkati orang-orang lewat berkat yang ia alami di tengah kehidupannya. Mari sebagai orang percaya jangan kita sia-siakan waktu kita. Mari kita pakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam situasi sulit pun, dalam situasi sukacita, tetap pandang kepada Allah, akui Dia, maka Dia akan menolong kita, memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh menguatkan hati kami untuk boleh terus berpegang kepada kehendak Allah, berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga apapun situasi yang kami alami tidak membuat kami boleh berpaling daripada Allah. Namun situasi apapun yang boleh kami alami, kami pergunakan waktu kami untuk terus memandang kepada Allah, sehingga Allah yang boleh bekerja dalam hidup kami dan kami boleh dituntun sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami boleh layak menerima berkat anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.